Di atas itu kita lakukan apa, kita lakukan intervensi belajar bicara, dia kemampuannya akan sangat kurang. Apalagi sudah gede sekali, misalkan umur 7 tahun, kadang-kadang ada ya seperti itu pasien yang datang di bawah orang tuanya umur 7 tahun, "Dok, ini belum bisa bicara." Setelah kita tes ternyata dia juga mengalami gangguan pendengaran. Nah, meskipun kita pasang alat bantu dengar, itu juga akan kemampuan berbicaranya sudah susah sekali ya. Karena memang kemampuan berbicara tuh ada masa kedaluarsanya istilahnya, ada masa ininya, masa emasnya ya. Begitu terlewatkan maka otomatis kemampuan dia untuk berbicara juga akan susah. Mungkin pilihan lainnya akhirnya pakai bahasa isyarat atau yang lain ya seperti itu. Tapi untuk berbicara menggunakan alat bantu dengar mungkin sudah sangat-sangat terbatas seperti itu. Ya, slide. Nah, ini ada beberapa tes pendengaran pada anak ya. Ada beberapa tes yang sifatnya subjektif dan objektif. Subjektif ini kita hanya menilai secara ini ya, secara berdasarkan penilaian masing-masing dokter saja, tapi tidak ada nilai yang spesifik seperti itu. Kalau objektif itu ada angkanya ya, jadi nilainya sudah tertentu. Tapi kalau subjektif ini kadang-kadang bias lah ya antara pemeriksa satu dengan yang lain. Kalau subjektif itu seperti refleks Moro, jadi misalkan anak kecil kita tepuk di samping dia ya, tepuk dengan jangan keras-keras juga ya. Yang penting dia mendengar lah kira-kira itu. Tiba-tiba dia kaget ya, nah itu adalah refleks Moro. Ini tanda yang baik bahwa dia punya kemampuan mendengar. Ya. Tapi kalau objektif, nah ini yang biasanya kita lakukan secara untuk screening, biasanya kita lakukan screening ya di bayi-bayi yang baru lahir atau dalam perkembangan menilai evaluasi kemampuan dia berbicara, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan yang disebut sebagai OAE, BERA, dan acoustic imitans. Ya, slide. Nah, ini berapa sering sih terjadinya gangguan dengar ini? Karena inilah yang concern untuk kita bicarakan ya. Biasanya dari penelitian itu sekitar 2 sampai 4 dari anak yang 1.000 anak ya, 1.000 kelahiran, jadi sekitar 0,2% lah ya, itu akan mengalami gangguan tuli sensori neural. Nah, bila ada riwayat anak tersebut dirawat di NICU ya, di ruang ICU untuk bayi gitu ya, maka ini akan meningkat lagi menjadi 10 kali lipat. Jadi otomatis misalkan anak dia pernah dirawat di ICU ya, di ICU anak, maka kemungkinan dia akan mengalami sensori neural atau tuli saraf itu akan besar sekali. Inilah yang membuat kita harus concern bila ada bayi atau anak yang pernah ada riwayat seperti itu, maka biasanya kita harus segera melakukan pemeriksaan telinga ya, di screening kemampuan mendengarnya apakah bermasalah atau tidak. Karena dia sudah punya risiko untuk mengalami gangguan dengar saraf ya. Kemudian bayi prematur ini juga menjadi meningkat lagi menjadi 12% ya. Bayi-bayi kuning ya, hiperbilirubinemia, bayi-bayi kuning ini juga meningkat. Dan ternyata meskipun akhirnya sekitar 50% bayi atau anak-anak yang mengalami tuli saraf, tuli bawaan ya, gangguan dengar bawaan, itu ternyata tidak punya faktor risiko. Sebenarnya yang mungkin Bapak dan Ibu harus ketahui juga, istilah kita tuli itu tidak berarti dia total tidak bisa mendengar ya. Dalam istilah kesehatan, kedokteran ya, tuli itu punya grade juga ya. Jadi mulai dari derajat ringan, sedang, berat sampai sangat berat. Jadi tidak berarti kalau misalkan anak-anak Bapak atau Ibu atau siapa ya yang kita sebut sebagai mengalami ketulian itu tidak berarti dia tulinya total seperti itu. Jadi pengertian gangguan pendengaran ini juga harus kita mengerti juga. Karena memang penanganannya pun akan berbeda juga seperti itu. Next slide. Nah, ini bayi-bayi dengan resiko tinggi ya. Bayi-bayi bila mengalami hal ini maka kita anggap sebagai bayi yang akan mengalami resiko tinggi akan terjadi gangguan pendengaran. Yang pertama adalah bayi dengan riwayat tuli herediter.
Jadi